Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud. Halo semuanya, sedulur Doyo, assalamualaikum, selamat sore. Sekarang saya berada di salah satu distro dari teman brother. Oh, Mas jenenge Mas? Rian, konco kuliah. Iya. Jadi sini saya mau lihat produk-produk dia dan bagaimana sih bisnis ini bisa berjalan dengan lancar. Kira Mas? Iya. Wis Benar sekali. berapa tahun nih Mas? Di sini saya hampir 5 tahun Mas untuk untuk bisnis inilah. Bisnis ini 5 tahun ya. Saya ini. Sangat mantap sekali. Kita akan review peluang usaha yang sangat menjanjikan ini. Jadi setiap orang bisa menjalankan bisnis, mulai bisnis pakaian, grosir pakaian, dan kayak semacam ini distro yang berlabel atau brand ya, branded ya namanya. Iya, brand semua original sih di sini. Mas. Kenapa memilih bisnis distro? Karena gini Mas. Distro kan banyak Mas. Yang pertama distro itu banyak lah merek-merek tertentu, tapi di wilayah sini banyak. Tapi saya peluangnya kenapa saya ambil distro yang brand ori, karena jarang Mas. Nah, dari situlah saya inisiatif untuk mendirikan brand-brand ori di sini gitu loh. Mantap. Harganya juga di bawah standar mall gitu loh Mas. Kalau biasanya mungkin di angka 500, ini jauh di bawahnya. Jauh Mas, ya bisa dikatakan 300 lah, 350 gitu. Bagaimana cara menarik peminat pelanggan? Pertama susah Mas. Susah pertama. Susah banget pertama Mas. Iya. Pertama itu saya lewat dari teman ke teman Mas. Teman terus saya share di Facebook, di IG. Itu hampir 1 bulan nggak ada yang nyantol Mas. Bilangnya barang KW gitu. Wah, emang meyakinkan ke customer itu susah sekali ya. Mas. Emang susah sekali sih untuk meyakinkan bahwa barang kita yang dijual itu original gitu. Jadi memang kalau mau membangun usaha emang kita harus merangkak dari bawah, iya, dari nol. Nggak ada yang instan Mas. Iya. Saya tahun pertama itu ya begitulah Mas. Nggak ada orang yang, bahkan 1 hari saya jualan itu nggak ada pembeli Mas. 1 hari. Nah, terus gimana perasaan? Ini ya saya Mas, ya usaha lagi gitu. Usaha lagi. Bagaimana barang itu bisa tertarik pada customer gitu loh. Ya lain ke waktu saya share gitu dari Facebook, dari IG, dari omongan teman kan juga kan di sini loh barangnya ori-ori lah. Dari situlah berkembang Mas. Banyak yang tahu, banyak yang bahkan orang-orang luar dari Semarang, dari Kudus, banyak Mas. Padahal di sini Pati gitu loh, jauh-jauh. Semarang juga, Jepara juga ada gitu. Berarti tetap tidak menyerah. Ya. Mungkin dari awal kita kan. Ya intinya gitu Mas. Kalau distro banyak sih Mas ya. Iya. Distro banyak lah berdiri meskipun di kota-kota lain juga banyak sih distro gitu. Kalau brand-brand ori kan jarang gitu, makanya saya inisiatif untuk mendirikan brand tersebut, istilahnya brand-brand yang ori lah, saya jualannya gitu Mas. Terus di sekitar sini ada yang seperti ini? Brand-brand ori? Ada. Di seluruh kabupaten? Ya ada. Tapi beda Mas. Bedanya dia ada barang yang dia tidak punya gitu. Jadi ada kelebihannya masing-masing. Ada kelebihan di sini Mas gitu, ada kelebihannya barang yang tidak ada dijual di sana gitu. Terus berapa lama usaha ini berjalan? Hampir 5 tahun Mas, 5 tahun jalan 5 ini. Tahun. Alhamdulillah Mas. Dulu itu kecil Mas, garansi di rumah. Saya buat toko. Di sini? Enggak di sini. Ini baru Mas, ini baru berjalan 2,5 lah, mungkin 2,5 tahun. Itu dari garansi mobil itu saya buat gitu. Terus lama-kelamaan bisa berkembang. Iya dari temen lah istilahnya, dari omongan temen di sini loh ori, di sini ori lah. Ya alhamdulillah Mas, nggak nyangka juga saya bisa dikenal banyak orang, di luar juga disapa Mas gitu. Iya. Akhirnya kan yang nggak tahu malah tahu. Ya gitu lah. Akhirnya banyak kenalan, banyak orang. Ya itu Mas, saya suka banget lah istilahnya kayak gitu untuk menjalani. Berarti nama distro ini apa? Branded store Mas. Branded store. Terus orang-orang kalau tahu namanya? Ya branded store gitu. Branded store. Ya kalau di luar ya Mas branded gitu. Padahal branded kan nama tokonya gitu.
Mantap. Berapa modal awal agar bisa memulai usaha seperti ini? Saya jujur Mas, modal awal saya sama istri saya itu belum jadi istri Mas, masih kerja di salah satu mall lah gitu. Terus saya di sana itu iuran sama istri saya 450.000. 450. Jadi dua orang dapat 900 ya 900. Terus saya kembangin di itu cuma dapat barang cuma 10 Mas. Dapat 10 barang apa itu? Barang ya kaos. Kaos ya. Saya jualan online, belum ada toko loh itu. Belum ya. ada toko. Di situlah. Kaos brand semua. Oh iya. Terus dari situ setiap gajian Mas, setiap gajian saya uang buat beli, nggak ada nyisa istilahnya Mas. Ya ada nyisa. Ada nyisa ya dikit lah buat kerja gitu loh. Tapi setiap gajian saya masukkan ke situ gitu Mas. Dari situ bisa berkumpul lalu bisa seperti ini gitu ya. Iya, alhamdulillah Mas. Kalau ini berarti lokasinya di rumah sendiri. Rumah sendiri Mas, punya sendiri sini Mas. Alhamdulillah. Terus kira-kira mulai dari seperti ini itu modalnya berapa? Kurang lebihnya. Kurang lebih saya ya awal sih mungkin 10 juta mau. 10 juta sih. Itu semua termasuk desain bangunan ini. Iya bisa sih Mas. Berarti awalnya awal kecil loh Mas. Awal nggak segini kok, kecil kok. Wong garansi mobil itu berapa sih? 4 kali 6. Ini berarti garansi mobil ya? Enggak, yang ini, yang dulu. Oh, yang dulu. Awal-awal mulai segitu Mas paling. Paling cuma beli gantungan itu katakanlah berapa? 20.000 ya gantungan. 20.000. Kayak gini loh gantungan yang ada buat bajunya. Terus gantungan paling satu lusin 25.000 udah dapat satu lusin. Murah sih. Kalau yang kayak gitu Mas gantungannya. Iya. Terus berarti kayak kaos, celana semua ya? Produknya itu? Iya semua Mas. Apa ada resiko untuk menjalankan usaha ini? Resikonya? Resikonya gini Mas. Di sini kan barang ori Mas. Resikonya itu untuk meyakinkan ke customer itu yang pertama susah. Iya. Karena barang original itu biasanya yang keluar itu biasanya reject atau cacat. Itu yang pertama untuk meyakinkan itu kita barang-barang ori bukan reject, bukan cacat, itu resikonya yang pertama. Terus yang kedua resikonya itu lama-kelamaan kan gini Mas, ada mungkin yang ada tertarik untuk membuka gitu loh. Membuka saingan lah gitu. Saingan. Ya seperti itulah resikonya. Terus ya itu resikonya. Tetap setiap usaha pasti ada resiko ya? Ada resiko lah, nggak mungkin ya tetap ada Mas. Ada hawa sepi, rame gitu. Biasa Mas, kayak jualan kayak gini Mas. Terus juga kompetitor kan semakin banyak. Iya, bener Mas, banyak Mas. Emang sekarang di sini aja udah ada 3 Mas. 4 malah Mas. 4 sama saya ini. Satu. Tapi ada barang yang tidak dijual di situ. Lah kelebihan saya di situ Mas, gitu. Apakah ada keinginan untuk membuka cabang di kota lain? Hasilnya pingin Mas. Tapi modalnya belum ada. Aslinya pengen Mas di wilayah lain gitu, pengen sih Mas, tapi belum ada itu. Yang pertama modal sih emang. Ya memang kendalanya di situ. Iya, emang modal pertama. Kalau modalnya udah, ya insya Allah kalau kedepannya mungkin bisa berkembang ya akan berdiri di kota gitu. Tapi ini juga penting, kalau bisa emang saran saya ya, itu memang buka cabang juga. Iya sih. Iya. Biar semakin dikenal oleh orang. Benar. Iya. Strategi apa saja yang diterapkan untuk bisnis yang dijalankan ini? Pertama gini Mas, selalu update barang. Pertama Mas, selalu update barang yang terbaru. Saya update barang di story WA yang pertama, terus di IG, Facebook. Itu yang pertama. Terus strategi yang kedua itu apa? Melihat daya jual Mas. Jual harga lah Mas. Kita harus melihat untuk melihat ke pelanggan, maksudnya toko lain lah. Iya. Toko lain A, B, C dan lain-lain itu standar harga itu berapa yang dipatok di situ gitu loh. Agar bisa kita ngimbangi lah Mas
cara gitunya ngimbangi lah harga kita segini, harga ABC segitu. Segitu. Gitu, Jadi ada Mas. persaingan harga Nah, juga ya. Gitu. Istilahnya perang harga. Tapi yang penting kalau bisnis kayak pakaian itu update Mas. Update produk ya. Pertama itu update model Mas. Model terutama. malah ya, Nah, itu. modelnya. Kalau update nggak update ya akan turun toko kita gitu loh Mas. Oh, dek kono modelnya ono anyar-anyar mayuran nah Nah, ini. gitu. Pertama emang model Mas kalau bisnis kayak pakaian gini. Kalau nggak model ya kita akan tenggelam. Itu semakin kalah lah Mas. Berapa rata-rata total biaya operasi bisnis ini? Dalam setahun, dalam 1 bulan ya? Dalam 1 bulan? Mas, kalau itu operasional Mas, Nah, sekitar berapa ya Mas? kurang lebihnya rata-rata untuk gambaran Itu aja sih. pendapatan atau gimana? Ini rata-rata total biaya operasional. Jadi mungkin ya bukan pendapatan. Biaya ini tuku klambi, kulak aneh kan gampang ngono. Paling jarang sih Mas, paling 1 bulan ya sekali gitu Mas. 1 bulan sekali berarti ya. Iya, iya. Jadi nggak tentu ya. Mungkin kalau Iya. setahun juga baru kelihatan. Nah, gitu. Ada pendataan atau enggak, Mas? Ada sih. Ada juga ya Ada. pendataannya. Memang itu penting. Pembukuan itu penting. Iya. Berikan tip untuk keberhasilan membangun bisnis distro. Yang pertama Tip ya? Apa? semangat Mas. Semangat, oh, wajib. Iya, kalau nggak semangat loyo nggak bisa Mas. Semangat terus yakin bahwa produk yang kita jual itu laku. Laku di Yakin ya? pasaran, harga bisa bersaing dengan toko-toko lain. Itu nomor 1 lah Mas itu. Yang pertama itu. Terus yang kedua apa? Yang kedua ya itu Mas. Meyakinkan pembeli lagi lah. Ini yang benar, meyakinkan pembeli, semangat. Itu meyakinkan pembeli bahwa barang kita yang kita jual itu berkualitas gitu. Terus marip, Jeb. Waya Buko. Terima kasih banyak, Mas Ya, Rian. terima kasih. Sukses Mas Andi. pokoknya ya. Amin, amin. Sama-sama sukses, Mas. Oke teman-teman, jadi itu saya sedikit wawancara karo Mas Bronder, Bos Rian. Bos brand, branded, Bos branded Insya di Allah. Kota Pati. Terima kasih, salam dari Andira Fashion, thank you. Terima kasih.